Masih lanjutan rangkaian Roadshow 2, mengunjungi provinsi dan kabupaten-kabupaten di Pulau Sulawesi. Pada part video sebelumnya, tim Roadshow telah 5 hari berada di kota Palu, dan di hari ke-6 ini, tim akan start ke Provinsi Gorontalo dengan tetap melalui rute jalan darat. Sebelum berangkat ke Provinsi Gorontalo, tim Roadshow mampir di pusat kuliner lokal di kota Palu, Salhan, untuk membeli sampel produk kuliner khas kota Palu, untuk nantinya dipajang di galeri toko lapak pusat. Dan berangkatlah tim Roadshow dengan rute menuju kota Gorontalo. Di tengah perjalanan, kendaraan sempat terhenti karena pengerjaan tebing yang longsor. Setelah 2 jam ke depan perjalanan, tim mampir di pinggir jalan, rehat sejenak sambil menikmati hamparan guratan keindahan alam dari Yang Maha Kuasa. Sembari berselfie ria. Perjalanan kembali berlanjut, karena tidak kuat menahan kelelahan dan kantuk, setelah menempuh perjalanan sekitar 7 jam, tim akhirnya stay di salah satu penginapan Sakana Beach. Keesokan pagi, setelah kembali melanjutkan perjalanan selama kurang lebih 2 jam perjalanan, tim Roadshow tiba di kantor pemerintah Kabupaten Pohuwato, dan bertemu dengan mantan Wakil Bupati Pohuwato, Haji Amin Haras, dan Sekda Aktif Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau. Serta Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Zulkifli Umar. Setelah berbincang sejenak dengan para petinggi pemerintahan Kabupaten Pohuwato ini, tim Roadshow diarahkan ke gedung aula pertemuan. Dan ternyata, di dalam aula ini, telah dipersiapkan acara khusus pemaparan materi oleh tim toko lapak, yang telah ditunggu oleh para puluhan pelaku UMKM serta wirausahawan yang telah berada lebih dahulu di tempat tersebut. Aula yang telah dilengkapi dengan equipment presentasi lengkap ini, semakin memudahkan pemateri tim Roadshow dalam mempresentasikan bahasan materi. Audiens yang hadir, rata-rata cukup serius dalam menyimak pemaparan materi tentang toko lapak dan dompet plus. Hal ini terindikasi dari adanya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh beberapa peserta. Berikut statement tokoh-tokoh Pohuwato. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa toko lapak sudah masuk ke Provinsi Gorontalo dan khususnya juga di Kabupaten Pohuwato. Toko lapak ini adalah harapan kita semua, terutama bagi para pelaku UMKM dan juga bagi pemerintah daerah. Bagaimana kita ke depan dapat membangkitkan para pelaku UMKM sehingga dengan kehadiran toko lapak sebagai marketplace, insya Allah ini dapat meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk UMKM yang ada di daerah. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat, marilah manfaatkan peluang yang baik ini melalui bisnis digital toko lapak. Tentunya ini akan memberikan manfaat dan keuntungan serta peningkatan ekonomi daripada masyarakat yang ada di daerah ini. Kami merasa bersyukur atas masuknya toko lapak di Kabupaten Pohuwato. Aplikasi ini bisa membantu para pelaku UMKM maupun IKM dalam memasarkan hasil-hasil produksinya. Dan juga keuntungan-keuntungan yang didapat dari situ insya Allah bisa dinikmati oleh para pelaku UMKM maupun IKM. Jadi saya berharap ke depan ini bisa diikuti oleh masyarakat secara umum dan juga masyarakat khususnya para pelaku usaha kecil dan menengah dan industri kecil dan menengah. Dan insya Allah ini bisa meningkatkan ekonomi khususnya di Kabupaten Pohuwato. Sesuai dengan program dan visi misi Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati bahwa UMKM itu bisa berkembang seiring dengan juga berkembangnya zaman saat ini. Walaupun di tengah-tengah pandemi tetap UMKM bisa bertahan dan insya Allah ini bisa tetap berkembang ke depan. Harapan kami ini menjadi marketplace untuk UMKM, IKM yang ada di daerah kami, karena menjadi kendala tersendiri di kami ketika mendorong pertumbuhan UMKM, IKM di daerah-daerah. Ketika mereka sudah pada tahapan produksi yang cukup, kendalanya adalah pemasaran. Nah, dengan toko lapak ini, harapannya ini menjadi marketplace untuk mereka, sehingga akan lebih mudah lagi, dan semua yang masuk di dalam toko lapak ini akan bisa melihat dan diharapkan akan bisa menjadi pelanggan untuk UKM IKM yang ada di daerah kami. Setelah menyempatkan waktu menikmati kuliner dan keindahan pantai Marisa Pohuwato, tim Roadshow diarahkan oleh mitra tim Gorontalo, bergerak melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Boalemo. Setelah menempuh perjalanan hampir 3 jam, tim akhirnya tiba di Kabupaten Boalemo, dan langsung diarahkan menuju ke kantor Dinas Perindustrian.
Agenda kegiatan UMKM yang berlangsung saat itu di ruang pertemuan kantor Dinas Perindustrian, sepertinya sudah disetting untuk memberi kesempatan pada tim pemateri Tokolapak memaparkan presentasinya. Materi perkenalan Marketplace Tokolapak beserta fitur keuangan Dompet Plus yang dipaparkan, memperoleh respon yang sangat baik dari peserta kegiatan. Antusiasme peserta pada sesi tanya-jawab setelah pemaparan, tak terasa mengantarkan durasi, hingga azan maghrib berkumandang, sehingga acara pun di-close. Berikut beberapa statement tokoh-tokoh Kabupaten Boalemo. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Boalemo menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim dari Gorontalo Teknik Teknologi dan Tokolapak yang datang di Kabupaten Boalemo dalam audiensi dan sosialisasi. Mudah-mudahan acara pada sore hari ini akan membangkitkan semangat para kelompok UKM yang ada di Kabupaten Boalemo, dan yang pasti mereka akan bergabung dengan Tokolapak dan GTT itu sendiri, sehingga usaha dari kelompok yang ada di Kabupaten Boalemo mudah-mudahan akan bisa bersaing dengan kelompok lain yang ada di provinsi maupun di tingkat nasional. Semangat untuk Tokolapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kadis Kumperindak Kabupaten Boalemo menyambut dengan senang hati atas diadakannya sosialisasi tentang GTT Tokolapak di Kabupaten Boalemo, dan insya Allah hal ini akan mendapatkan respon dari seluruh masyarakat para pelaku UKM di Kabupaten Boalemo. Mudah-mudahan ini merupakan kegiatan yang kami akan sponsori sampai ke tingkat kecamatan. Insya Allah para pelaku UKM akan tertarik dengan program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Boalemo, tim bergerak menuju Gorontalo. Setelah menempuh perjalanan dengan durasi sekitar 1 jam lebih, akhirnya tim sampai di kota Gorontalo. Hari pertama di Gorontalo, tim melakukan presentasi di basecamp pertemuan milik toko mitra Tokolapak Gorontalo, Bapak Amin Haras. Tekad beliau yang mengalokasikan bangunan di samping minimart miliknya, untuk dijadikan sebagai basecamp Tokolapak, patut diapresiasi. Adapun penjelasan materi Marketplace Tokolapak dan fitur keuangan Dompet Plus yang dipaparkan, cukup disimak dengan serius dan memperoleh respon yang baik dari mereka yang hadir. Hari kedua di Gorontalo, tim mengunjungi owner cemilan ternama kota Gorontalo yakni Pia Saronde. Dalam perbincangan, beliau sangat mendukung industri Marketplace Tokolapak, karena menurutnya Tokolapak merupakan wadah dan peluang bagi pelaku usaha kecil untuk dapat mengembangkan pemasaran secara digital. Selanjutnya tim berkunjung ke salah satu mitra Tokolapak Gorontalo, Iswandi. Kedatangan tim langsung disuguhkan dengan musik-musik lawas yang di-cover secara profesional oleh grup band asuhan Iswandi, yang bernama Kill Band. Usai beberapa lagu dihadirkan, tim roadshow pun diberi kesempatan untuk melakukan pemaparan materi tentang pengenalan Tokolapak dan Dompet Plus. Berikut statement tokoh dan masyarakat Gorontalo. Halo, saya Hamimpo, Bupati Bonebolano. Saya mendukung aplikasi atau platform digital Tokolapak untuk menjadi salah satu sarana untuk mengenalkan berbagai produk UMKM, termasuk UMKM di Bonebolano. Tentu saja lewat platform digital ini bisa mengenalkan produk-produk yang kita hasilkan dan juga bisa meningkatkan penjualan transaksi produk-produk UMKM tersebut. Dengan demikian ini bisa meningkatkan keuntungan ataupun pendapatan kita semua. Sekali lagi saya mendukung sepenuhnya. Terima kasih, Tokolapak keren. Menjelang sore hari, akhirnya tim roadshow pun pamit untuk bertolak kembali menuju kota Makassar, dengan melalui rute yang sama dengan menempuh jarak 1.365 km, atau sekitar 30 jam. Demikian episode perjalanan roadshow kali ini, maju Tokolapak Indonesia. Saya Aldo, keyboardis. Saya Iwan, gitaris. Saya Taufik, drummer. Saya Omi, basis. Saya Iswan, vokalis. Saya Kilat, vokalis. Saya Airin, vokalis. Kami Band. Maju Tokolapak Indonesia. Tokolapak maju terus, UMKM harus bangkit. Maju Tokolapak Indonesia, bangkit UMKM. Maju Tokolapak Indonesia. Maju Tokolapak Indonesia.